Bab 551. Wanita licik Qin Hongyu. Chen Xuan meninggalkan hotel tetapi tidak melihat sosok Han Jingting, dan dia mengeluarkan ponselnya hanya untuk melihat pesan dari Han Jingting yang dikirim setengah jam yang lalu. Ternyata Han Jingting telah kembali ke hotel lebih awal bersama Guru Wirui dan yang lainnya, menghibur Zhongling yang tertipu dan terluka. Saat Chen Xuan memanggil taksi untuk kembali ke hotel, sebuah suara datang dari belakangnya. "Dr. Chen, tunggu sebentar." Qin Hongyu mengejarnya. Chen Xuan benar-benar tidak terlalu menyukai wanita sombong dan mudah tersinggung ini. Chen Xuan pura-pura tidak mendengar, membuka pintu mobil untuk pergi, tetapi sebelum dia bisa masuk, Qin Hongyu menendang pintu hingga tertutup dengan suara keras. "Hei, ada apa denganmu, menendang mobilku seperti itu?" Sopir taksi mengutuk. Qin Hongyu mengeluarkan setumpuk uang dari sakunya dan menabraknya ke wajah pengemudi. "Cepat pergi, atau aku akan menghancurkan mobilmu berkeping-keping jika kamu tidak skram." Melihat sikap Qin Hongyu, sopir taksi tahu dia bukan orang yang bisa dipusingkan dan pergi dengan menginjak pedal gas. Chen Xuan berkata tanpa daya, "Nona Qin, apakah kamu membutuhkan sesuatu? Kamu mau kemana? Aku akan membawamu ke sana." Qin Hongyu berdiri dengan tangan tergenggam di depannya, semakin menonjolkan dadanya yang menonjol. Karena begitu muluk-muluk, kancing baju seragam jek putihnya direntangkan dengan kencang sehingga membuat berfantasi. Dihadapkan dengan undangan murah hati wanita cantik seperti itu, pria manapun kemungkinan besar akan merasa sulit untuk menolaknya. Sayangnya, Chen Xuan sama sekali tidak ingin terlibat dengan gadis pemeliharaan tinggi seperti ini. "Tidak perlu, saya khawatir orang lain akan mengatakan saya memanjat naga atau menempel pada burung phoenix. Sangat ingin berpegangan pada pohon besar keluarga markis kota Jiang Anda," kata Chen Xuan dengan acuh tak acuh. Qin Hongyu terkekeh ringan, "Kamu pria dewasa, bagaimana kamu bisa begitu picik, bahkan lebih dari seorang wanita? Ibuku baru saja memberitahuku, itu semua salah paham, dan aku minta maaf atas apa yang baru saja terjadi. Apakah itu bisa diterima?" Chen Xuan berkata, "Saya menerima permintaan maaf Anda, tetapi tidak perlu membawa saya kembali. Aku pergi." "Hei, berhenti di situ." "Ah!" Qin Hongyu menjerit kaget, tersandung, dan jatuh dari tangga. Refleks cepat Chen Xuan memungkinkan dia untuk melangkah maju dan menangkapnya dalam pelukannya. Keduanya bertabrakan satu sama lain, dan untuk sesaat, dua puncak yang kokoh dengan elastisitas yang tak terlukiskan menghantam dada Chen Xuan. Bahkan dengan pikiran tegas Chen Xuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit bingung pada saat itu. "Apakah kamu baik-baik saja?" Qin Hongyu, bagaimanapun, menempel pada Chen Xuan dan menolak untuk melepaskannya. "Kakiku, sepertinya terpelintir, itu semua salahmu." Kesal, pikir Chen Xuan, jelas itu kecerobohannya sendiri, namun dia menyalahkannya karenanya. "Duduklah, dan aku akan melihatnya." Chen Xuan menyuruh Qin Hongyu duduk di tangga sebelum berjongkok untuk memeriksa pergelangan kakinya. Tapi kemudian, Chen Xuan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Qin Hongyu sedang duduk di anak tangga yang lebih tinggi, mengenakan rok mini berlipit jek, dan pemandangan di bawah rok serta kaki rampingnya hampir sepenuhnya terlihat dari sudut Chen Xuan. Adegan ini sangat menggoda. Melihat perubahan ekspresi wajah Chen Xuan, mulut Qin Hongyu meringkuk dengan sedikit keangkuhan. Dia memang wanita yang penuh perhitungan, sangat sadar akan pepatah bahwa ketika seorang pria mengejar seorang wanita, seolah-olah ada gunung di antara mereka, tetapi ketika seorang wanita mengejar seorang pria, itu hanya selapis kain kasa. Dengan penampilannya, sedikit godaan saja bisa dengan mudah membuat para pria itu gatal dengan hasrat. Menurutnya, Chen Fengchuo ini tidak terkecuali. Namun, sebelum Qin Hongyu bisa sombong terlalu lama, Chen Xuan hanya berdiri. "Sudahlah, keterampilan medis saya terbatas, dan saya tidak terlalu ahli dalam mengobati keseleo. Anda harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Aku harus pergi sekarang." Dengan itu, Chen Xuan siap untuk pergi. Qin Hongyu berhenti sejenak, menyadari pria ini memang berbeda. Dia berhasil menahan rayuannya. Tapi mangsa yang menjadi tujuan Qin Hongyu, bagaimana dia bisa membiarkannya lolos begitu saja? "Itu semua karena aku memutar pergelangan kakiku, dan kamu akan pergi begitu saja. Bukankah itu sedikit tidak bertanggung jawab?" Suara Qin Hongyu dipenuhi dengan penghinaan. Chen Xuan berbalik tanpa daya, "Jadi apa yang kamu ingin aku lakukan?" "Pergelangan kakiku terkilir, dan aku tidak bisa mengemudi. Saya tidak peduli, Anda harus menjadi supir saya dan membawa saya pulang." Qin Hongyu bersikap arogan. Dibuat untuk bertindak sebagai pengemudi sama sekali tidak masuk akal. Chen Xuan hendak menolak dengan tegas, tetapi ketika tatapannya tertuju pada wajah Qin Hongyu, dia berubah pikiran. Pada saat ini, aura gelap di alis Qin Hongyu bahkan lebih tebal dari sebelumnya. Perubahan seperti itu dalam waktu singkat adalah tanda kemalangan yang akan datang.
Mungkinkah Qin Hongyu dalam bahaya malam ini? Meskipun Chen Xuan tidak menyukai ahli waris yang sombong ini, bahkan menganggapnya agak menjengkelkan, bagaimanapun juga, dia adalah putri markis kota Jiang. Chen Xuan secara alami tidak bisa hanya berdiri dan melihatnya dalam kesulitan. Pada akhirnya, Chen Xuan mengangguk, baiklah, aku akan mengantarmu pulang. 10 menit kemudian, Chen Xuan sedang mengantar Qin Hongyu di jalan. Di dalam mobil yang tertutup itu, aroma parfum wanita kelas atas tetap ada. Di kursi penumpang, sosok Qin Hongyu anggun, roknya pendek, dan kakinya yang bersilang membuat sketsa lekukan mempesona yang menarik perhatian. Qin Hongyu berpikir bahwa dengan tubuh secantik miliknya, pria manapun akan melirik beberapa kali, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Xuan, begitu berada di dalam mobil, terus menatap jalan di depan, bahkan tanpa meliriknya, sekali. Pemalu sekali. Dalam pandangan Qin Hongyu, pria ini hanya berpura-pura menjadi pria terhormat. Apakah Anda pikir pergelangan kaki saya bisa serius? Qin Hongyu dengan sengaja meletakkan kaki kirinya di kursi, menyebabkan roknya meluncur ke bawah, dan kaki ramping yang cantik tanpa malu-malu ditampilkan di depan Chen Xuan. Chen Xuan hanya melirik sekilas dan dikejutkan oleh pemandangan di hadapannya. Nona Qin ini tentu saja sangat ceroboh, tidak takut dimanfaatkan olehnya. Namun, pikiran Chen Xuan terus-menerus mengkhawatirkan gelapnya alis Qin Hongyu, dia tidak terganggu dan tidak berniat mengagumi pandangan yang diungkapkan Qin Hongyu. Ke depan, Chen Xuan terus mengemudi dengan sungguh-sungguh. Qin Hongyu merasa sedikit kalah. Mungkinkah pesonanya tidak cukup, bahwa pria ini sangat tahan? Qin Hongyu menggelengkan kepalanya, segera menepis pikiran itu. Bagaimanapun, dia adalah Qin Hongyu. Kemanapun dia pergi, bukankah ada banyak pria yang menyanjungnya, memperebutkannya karena cemburu? Mustahil pesonanya kurang. Masalahnya pasti ada pada pria ini. Dia sudah lama mendengar bahwa Chen Fengchuo adalah menantu laki-laki yang tinggal bersama keluarga istrinya, dan istrinya tidak memperlakukannya dengan baik, kabarnya bahkan tidak mengizinkannya tidur di tempat tidurnya. Selama bertahun-tahun menikah, tidak bisa menyentuh tubuh istrinya, jika seorang pria normal tiba-tiba bertemu dengan wanita cantik seperti dirinya yang dengan genit menggelengkan kepalanya, dia pasti tidak bisa menahan diri. Tetapi pria yang duduk di sebelahnya tampak sama sekali tidak terganggu. Mungkinkah ada masalah dengan tubuhnya? Sementara Qin Hongyu memikirkan semua pikiran yang berantakan ini, Chen Xuan tiba-tiba merasakan sesuatu. Roda kemudi berbelok tajam, dan seluruh mobil berbelok tiba-tiba. Hampir di saat yang bersamaan. Bang! Peluru penembak jitu menembus kaca depan dan menembus kursi di belakang telinga Qin Hongyu. Qin Hongyu terkejut, ada penyergapan. Bab 552. Tidakkah kamu memeriksa almanak sebelum membunuh? Qin Hongyu merasakan gelombang ketakutan setelah kejadian itu, dan jika bukan karena Chen Xuan, peluru itu mungkin baru saja menembus tengkoraknya. Sebelum Qin Hongyu bisa bereaksi, cahaya menyilaukan bersinar dari samping. Itu adalah truk dumper yang besar dan berat, menyerbu ke arah mereka dari samping seperti badak raksasa. Peluru pertama, lalu truk dumper, para penyerang sudah mati siap membunuhnya. Qin Hongyu berteriak ketakutan, secara naluriah memeluk Chen Xuan di sampingnya, membenamkan wajahnya di dadanya, terlalu takut untuk menyaksikan pemandangan di hadapannya. Saat truk dumper menabrak mereka, Chen Xuan tetap tenang dan tenang, memutar setir dengan keras sambil mendorong rem tangan hingga batasnya. Memekik. Ban mobil menempel di tanah dengan suara kisi-kisi, dan seluruh kendaraan melayang ke samping dalam posisi yang tak terbayangkan, secara ajaib menghindari benturan truk dumper dengan presisi sempurna. Tidak menghadapi tabrakan yang dia perkirakan, Qin Hongyu kemudian mengangkat kepalanya ketakutan, hanya untuk melihat bahwa truk dumper telah menghilang tanpa jejak, dan mereka sudah kembali ke arah asalnya. Apa yang terjadi? Qin Hongyu tidak bisa mempercayai semua ini. Dia menatap Chen Xuan dengan tidak percaya di sampingnya, hanya untuk melihat wajahnya tetap tenang seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Turunlah, mereka mengejar. Chen Xuan memperingatkan dengan suara tegas. Qin Hongyu yang biasanya kurang ajar, yang sekarang patuh sebagai seorang anak, dengan cepat membenamkan kepalanya lagi di dada Chen Xuan. Hati Qin Hongyu berdebar sekali lagi. Detak jantungnya sangat stabil. Menghadapi rentetan peluru, dampak truk dumper, dan pengejaran tanpa henti para pembunuh, detak jantungnya tidak berubah sedikit pun. Apakah ini bahkan manusia? Tikus tat-tat-tat. Sebuah senapan mesin ditembakkan, menghantam bodi mobil, membuat kendaraan itu dentang dan dentang. Qin Hongyu, tersembunyi dalam pelukan Chen Xuan, menggigil ketakutan. Dia telah tinggal di rumah markis sejak kecil, dihormati kemanapun dia pergi, dia tidak pernah mengalami krisis yang mengancam jiwa seperti itu. Ketakutan di dalam hatinya membuatnya tanpa sadar menahan pria di hadapannya lebih erat. Pada saat itu, hanya pria ini yang bisa membuatnya merasakan rasa aman yang luar biasa. Bang!
Sebuah peluru menghantam tepat ke dalam kompartemen kendaraan, menghancurkan seluruh jendela belakang. Penembak jitu itu meleset tetapi membidik lagi, kali ini membidik nyawa orang-orang di dalam mobil. Alis Chen Xuan berkerut sedikit, peluru barusan berasal dari penembak jitu. Penembak jitu yang sama seperti sebelumnya. Mereka masih dalam jangkauan penyerang. Si penyerang membidik dari belakang, sepertinya mereka telah menjadi seperti anak domba yang disembelih. Sementara itu, ratusan meter jauhnya di atas sebuah gedung tinggi, seorang penembak jitu mengawasi mobil yang melarikan diri dengan panik melalui ruang lingkupnya. Senyum sombong dan dingin muncul di sudut mulutnya. Hidup dan mati di ujung jarinya, dengan tembakannya dari belakang, nasib orang-orang ini berada di bawah kendalinya. Jari penembak jitu bersandar pada pelatuknya, siap untuk menembak ke arah pengemudi. Namun melalui ruang lingkupnya, dia melihat kilatan cahaya keemasan yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba menyembur keluar dari mobil sejauh 100 meter. Apa itu? Penembak jitu itu mengutuk dengan lembut. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, kilatan emas membutakan matanya. Bang! Jarum bunga persik yang mematikan menembus langsung ke dahi penembak jitu. Penembak jitu itu terhuyung-huyung, lalu diam-diam jatuh dari gedung setinggi 100 meter. 100 meter jauhnya, Chen Xuan merasakan segalanya dan kilatan cahaya dingin bersinar di matanya. Dengan diurus oleh penembak jitu dari atas, para pembunuh di dua mobil di belakangnya tidak lagi menjadi ancaman baginya. Tikus tat-tat-tat. Peluru yang tak terhitung jumlahnya terus terbang ke arah mereka. Chen Xuan dengan santai menghancurkan jendela mobil di sampingnya dan mengeluarkan pecahan kaca. Roda kemudi tersentak dengan keras. Seluruh mobil langsung berputar. Para pembunuh di SUV di belakang, mengawasi mobil yang berputar, semua memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka terlatih dengan baik, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang yang bisa mengemudi sedemikian rupa. Wosh! Saat mobil berputar, pecahan kaca terbang keluar dari tangan Chen Xuan. Terbungkus truki, pecahan kaca, seperti pisau terbang yang tajam, langsung menggorok leher pengemudi SUV. Pengemudi itu, dengan sangat ketakutan, secara naluriah menutupi tenggorokannya dengan tangannya. Detik berikutnya, SUV itu berbelok tajam dan berguling belasan kali di tanah sebelum akhirnya berhenti. Para pembunuh yang terkutuk di dalam kendaraan dihancurkan tanpa bisa dikenali dan mati di tempat dalam waktu singkat. Qin Hongyu, dengan pandangan sekilas, terkejut dengan semua ini. Dia akhirnya mengerti mengapa Chen Fengchuo begitu bersemangat dirayu oleh 4 keluarga besar. Mengesampingkan urat naga, hanya kekuatan dan teknik yang dipamerkan yang memperjelas bahwa dia bukan orang biasa. Setelah berurusan dengan para pembunuh di dalam SUV, hanya truk sampah yang mengikuti dengan cermat yang tertinggal. Di truk sampah, wajah dua pembunuh dipenuhi ketakutan. Pengarahan mereka adalah Qin Hongyu sendirian, hanya ditemani oleh pengemudi biasa. Jadi di mata mereka, misi hari ini ditakdirkan untuk menjadi mudah, dan mereka bahkan merasa kasihan pada pengemudinya. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa pengemudi yang sederhana ini akan menjadi batu sandungan dalam menyelesaikan tugas mereka. Di kursi penumpang, seorang pria bersenjata terus menarik pelatuknya dengan gila-gilaan saat mencoba menjangkau penembak jitu di gedung tinggi untuk mendapatkan dukungan tembakan, tetapi tidak ada yang menanggapi. Ini menenggelamkan hati mereka ke titik terendah. Mungkinkah penembak jitu itu telah dibawa keluar? Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Kamu mengemudi. Chen Xuan berkata kepada Qin Hongyu di dalam mobil. Sebelum Qin Hongyu bisa bereaksi, Chen Xuan sudah melepaskan setirnya. Saat berikutnya, dia membuka pintu mobil, membalik, dan langsung naik ke atap. Kakak laki-laki, lihat. Di dalam truk sampah, pengemudi berteriak ketakutan. Pemimpin geng yang duduk di kursi penumpang menatap sosok ramping di atap mobil, dan jantungnya berdetak kencang. Tatapan mata pria lain itu, begitu tenangnya hingga menakutkan. Naluri menyuruh pemimpin geng untuk tidak main-main dengan pria di depannya. Tapi dia masih menyimpan secercah harapan. Apa bedanya jika dia tangguh? Mereka telah menjilat ujung pedang selama bertahun-tahun, apakah mereka dianggap sasaran empuk? Selain itu, dengan begitu banyak saudara mereka yang tewas dan orang yang menjadi sasaran terlihat, bagaimana mereka bisa melepaskannya begitu saja? Wajah pemimpin geng menegang saat dia mengangkat senapan mesin ringannya dan menembaki Chen Xuan di atap mobil di depan. Bang 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 bang. Peluru yang tak terhitung jumlahnya menghantam atap, tetapi sosok di atasnya telah menghilang tanpa bekas. Saat berikutnya, tabrakan. Sebuah bayangan melintas, dan kaca depan langsung pecah. Chen Xuan melompat ke depan, masuk ke kabin truk sampah dengan momentum yang luar biasa. Pengemudi itu ditabrak langsung oleh Chen Xuan dan langsung dipukuli tanpa bisa dikenali, mati di tempat. Kamu. Pemimpin geng itu ketakutan dan tidak percaya dengan apa yang terjadi.
Chen Xuan memberinya senyum dingin, apakah kalian tidak pernah memeriksa almanak sebelum membunuh orang? Apa? Sebelum pemimpin geng bisa mengerti, Chen Xuan tiba-tiba memutar setir dan menginjak rem. Saat berikutnya, truk sampah yang sangat besar, seperti lembu liar yang diikat, terbalik ke samping dan tergelincir hampir 100 meter di aspal sebelum akhirnya berhenti. Bab 553. Salahkan ibumu. Pemimpin pembunuh, wajahnya berlumuran darah, berjuang keras untuk merangkak keluar dari kereta dan mendongak untuk melihat Chen Xuan sudah menunggu di depannya. Pada saat inilah pemimpin pembunuh akhirnya mengerti arti kata-kata Chen Xuan sekarang. Memang, jika dia telah memeriksa almanak sebelum meninggalkan rumah, mengetahui bahwa ada dewa pembantaian yang menjaga Qin Hongyu, dia tidak akan pernah memilih untuk bertindak hari ini. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Sebelum dia bisa berdiri, memekik. Qin Hongyu mengemudi dengan kecepatan tinggi, menyerang pemimpin pembunuh dan mengirimnya terbang, membunuhnya di tempat. Chen Xuan sedikit mengerutkan kening, meskipun si pembunuh pasti pantas mati, metode Qin Hongyu agak kejam, mengingat pria itu sudah kehilangan kemampuannya untuk menyerang. Chen Xuan sekarang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang temperamen putri markis ini. Chen Xuan, apakah kamu baik-baik saja? Qin Hongyu bertanya dengan prihatin saat dia turun dari mobil. Chen Xuan menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Pada saat itu, suara rem yang diterapkan terdengar. Qin Zanwu dan Jiang Kumei datang dengan membawa cadangan. Mengamati kekacauan dan mayat para pembunuh, Qin Zanwu segera mengerti segalanya. Hongyu, apa kabar? Apa kau terluka? Jiang Kumei bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, Bu, aku baik-baik saja. Qin Hongyu menatap Chen Xuan. Ini semua berkat Dr. Chen, dia menyelamatkan hidupku. Entah itu karena identitas Chen Xuan atau keterampilan hebat yang baru saja dia tunjukkan, tatapan Qin Hongyu ke arah Chen Xuan sekarang jelas memiliki cahaya yang kuat. Selain itu, Qin Hongyu memikirkan masalah lain. Sebelumnya di kamar pribadi, Chen Xuan mengatakan bahwa dahinya menunjukkan warna gelap, yang mungkin mengindikasikan bencana berdarah yang akan datang. Dia tidak menyangka bencana berdarah itu benar-benar akan datang. Chen Fengchuo ini memang orang yang luar biasa. Dr. Chen, atas kebaikanmu yang luar biasa, aku, Qin Zanwu, tidak akan pernah lupa. Qin Zanwu mengepalkan tinjunya, wajahnya dipenuhi rasa syukur. Pertama, dia menyembuhkan wajah istrinya, dan kemudian dia menyelamatkan nyawa putrinya. Mengesampingkan identitas pria itu, dia memang berhutang banyak padanya. Markis, kamu terlalu baik. Namun, saya sarankan Anda menyelidiki pembunuh ini secara menyeluruh untuk mencegah insiden lebih lanjut, saran Chen Xuan. Terima kasih, Dr. Chen, atas saranmu. Saya pasti akan menyelesaikan ini, Qin Zanwu setuju. Setelah itu, Qin Zanwu mengatur seseorang untuk mengantar Chen Xuan pergi. Lama setelah Chen Xuan pergi, tatapan Qin Hongyu tetap tertuju ke arah dia pergi. Jiang Kumei tersenyum main-main, apa ini? Dalam waktu sesingkat itu, sikap Anda terhadapnya telah berubah. Andai saja Anda mengetahui hal ini sebelumnya, mengapa perlawanan awal? Bukankah begitulah perasaan berkembang, selangkah demi selangkah? Qin Hongyu membela. Kamu ingin mengambilnya selangkah demi selangkah, tapi dia mungkin tidak memberimu kesempatan. Saya bertemu istri Chen Fengchuo hari ini, dan dia pasti sangat cantik. Dengan istri yang begitu cantik di rumah, meskipun kondisimu tidak buruk, mungkin sulit bagimu untuk memenangkannya. Qin Hongyu tersenyum percaya diri, itu belum tentu benar, terkadang yang disukai pria bukan hanya wajahnya yang cantik. Qin Hongyu, dengan pikirannya yang licik, tahu persis apa yang diinginkan pria, dan dia juga tahu bagaimana menangkap hati pria dengan lebih mudah. Pria yang dituju Qin Hongyu tidak mungkin lolos. Jiang Kumei, melihat kelicikan Qin Hongyu, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu putrinya memang pintar, dan dia benar-benar berharap melalui kepintarannya, putrinya akan bisa memenangkan hati pria baik itu. Itu akan sangat bermanfaat bagi putrinya dan untuk seluruh keluarga markis mereka. Qin Zanwu melihat tubuh si pembunuh di tanah, tapi ekspresinya menjadi gelap. Di kota Jiang, seseorang berani menyerang putri markis kota Jiang Deatwis. Qin San, selidiki untukku. Siapapun itu, singkirkan seluruh rumah mereka. Seperti yang kamu perintahkan, tuanku. Di sisi lain, di dalam gerbong, Chen Xuan merasa agak berkonflik. Dia sama sekali tidak peduli siapa yang mencoba membunuh Qin Hongyu. Namun, ketika Qin Hongyu turun dari kereta barusan, dia jelas berjalan dengan baik, artinya cedera pergelangan kakinya hanyalah sebuah tindakan. Wanita ini, skema yang luar biasa. Chen Xuan tidak pernah menjadi tipe pria yang tersesat saat melihat seorang wanita cantik. Dia sangat menyadari bahwa lebih baik menjauh dari wanita seperti Qin Hongyu, yang memiliki kekuatan dan kelicikan.
Setengah jam kemudian, Chen Xuan kembali ke hotel tempat Han Jingting menginap. Setelah bujukan Han Jingting dan Guru Irui, Zhongling merasa jauh lebih baik, tetapi masih tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari rasa sakit karena ditipu oleh Guo Gongcheng. Lebih tepatnya, dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia tidak akan menjalani kehidupan sebagai istri orang kaya lagi. Adapun Guo Gongcheng, dia benar-benar menghilang setelah meninggalkan resor liburan. Hari ini, Dai Zhenghao memberinya pelajaran dengan hidupnya. Mulai sekarang, Guo Gongcheng mungkin tidak akan berani menunjukkan wajahnya di depan Chen Xuan dan yang lainnya lagi. Bagaimana kamu tahu Markis Kota Jiang? Kembali ke kamar, Han Jingting menyuarakan keraguannya. Chen Xuan menceritakan bagaimana dia telah menyembuhkan wajah Jiang Kumei dengan White Jade Frost sebelumnya. Setelah mendengar ini, Han Jingting akhirnya mengerti. Oh Jingting, di mana kita akan tidur malam ini? Chen Xuan bertanya dengan antisipasi. Terakhir kali di Jinmen, mereka diinterupsi oleh Qin Hongyu tepat sebelum langkah terakhir. Sekarang setelah mereka akhirnya melakukan perjalanan lagi, Chen Xuan secara alami berharap untuk melanjutkan di mana mereka tinggalkan terakhir kali. Han Jingting secara alami menangkap implikasi dari kata-kata Chen Xuan dan sedikit tersipu. Saya sudah lama tidak melihat Song Ling dan Rui Rui. Kami sudah sepakat bahwa kami akan tidur bersama dan mengobrol malam ini. Chen Xuan merasakan sedikit kekecewaan saat mendengar ini, tetapi berpura-pura itu bukan masalah besar. Baiklah, Anda sudah lama tidak bertemu, dan Anda pasti memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Han Jingting mengangguk dan kemudian berjalan keluar ruangan. Keesokan paginya, saat Chen Xuan masih tidur, dia dibangunkan dengan bergegas mengetuk pintu. Chen Xuan, cepat, bangun, kita harus bergegas kembali. Suara Han Jingting terdengar sangat mendesak. Chen Xuan buru-buru membuka pintu. Apa terburu-buru? Apa terjadi sesuatu? Ini orang tuaku, mereka bilang mereka diusir dari villa di tengah malam, dan sekarang mereka tidak punya tempat tujuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Chen Xuan bingung, tetapi dengan cepat berpakaian dan kembali ke kota Huai bersama Han Jingting. Begitu mereka sampai di pintu masuk Yuan Heng Huating, mereka melihat Ding Lijuan dan Han Bowen dengan tas besar dan kecil berisi barang bawaan mereka duduk di tepi jalan, masih mengenakan piyama, acak-acakan dan sengsara. Jingting, kamu akhirnya di sini. Setelah melihat Han Jingting, Han Bowen menjadi sangat gelisah. Ayah, apa yang terjadi di dunia ini? Bagaimana Anda bisa diusir seperti ini? Siapa yang melakukan ini? Han Jingting bertanya, bingung. Melihat Ding Lijuan dengan kemarahan yang luar biasa, Han Bowen berkata, tidak ada orang lain yang bisa disalahkan, salahkan ibumu. Dia yang bertanggung jawab atas kekacauan ini. Ding Lijuan yang biasanya mendominasi, bagaimanapun, jinak seperti burung puyuh pada saat itu, mengecilkan lehernya, tidak berani bersuara. Bab 554 ini adalah penipuan. Bu, katakan saja padaku, apa yang sedang terjadi? Han Jingting semakin cemas. Ding Lijuan bergumam dengan kepala tertunduk, Saya hanya ingin melakukan beberapa investasi untuk mendapatkan uang, saya tidak tahu saya akan kehilangan semuanya secara tidak sengaja. Han Bowen sangat marah hingga meledak, kamu menyebutnya investasi. Itu adalah perjudian langsung. Aku sudah memberitahumu berkali-kali untuk tidak melakukan terlalu banyak, tapi kamu tidak pernah mendengarkan. Sekarang lihat apa yang terjadi, villa senilai lebih dari 30 juta telah hilang karenamu, sekarang sebaiknya kita bersiap-siap untuk hidup di angin barat laut. Meskipun Han Bowen sangat lemah pada hari-hari biasa, pada saat ini, kemarahannya tidak dapat disembunyikan. Ding Lijuan benar-benar kehilangan kesabaran dan menamparkan Han Bowen, mengapa kamu berteriak padaku? Apakah Anda pikir saya ingin ini terjadi? Saya hanya ingin mendapatkan lebih banyak uang. Siapa yang tahu itu akan berakhir dengan kerugian? Buhoho. Ding Lijuan benar-benar merasa bersalah dan mulai menangis. Memang, Ding Lijuan merasa sangat dirugikan. Awalnya, dia telah menggadaikan villa dan menyerahkan semua uangnya kepada Ding Liang, ingin dia menggunakan koneksi broter Guo untuk membuat taruhan besar dan menghasilkan puluhan juta. Tapi tiba-tiba, panggilan telepon dari saudara Guo kemarin menjerumuskan mereka ke dalam jurang yang dalam. Investasi itu gagal, semua uangnya sia-sia. Investasi 50 juta, hilang begitu saja. Tadi malam, di tengah malam, Ding Lijuan dan keluarganya diusir dari villa oleh penagih utang. Dari seorang wanita berpenghasilan tinggi dengan mobil mewah dan rumah mewah hingga seorang pengembara tunawisma di jalanan yang berjuang untuk mendapatkan makanan, Ding Lijuan mengalami semuanya dalam satu hari. Dari percakapan mereka, Han Jingting mengambil beberapa petunjuk, investasi. Semua hilang. Ayah, apa sebenarnya yang kalian lakukan? Han Bowen, menahan amarahnya, memberitahu Han Jingting semua tentang kejadian baru-baru ini secara mendetail.
Setelah mendengarkan, Han Jingting dan Chen Xuan saling memandang, kehilangan kata-kata. Tingkat pengembalian hampir 60%. Keduanya agak akrab dengan bisnis, dan mereka belum pernah mendengar tentang investasi dengan tingkat pengembalian yang begitu tinggi. Bu, Anda tidak mungkin ditipu, bukan? Han Jingting bertanya. Ding Lijuan melambaikan tangannya, sangat yakin, tidak mungkin. Pernahkah Anda melihat skamer yang secara aktif menyerahkan uang kepada Anda? Han Bowen juga mengangguk, ya, kami telah menghasilkan cukup banyak uang sebelumnya. Dan kali ini, ibumu yang bersikeras untuk terlibat dalam investasi, saudara Guo awalnya bahkan tidak ingin mengajak kami jalan-jalan. Tepat, saudara Guo itu juga teman Xiao Liang, bagaimana mungkin dia bisa menipu kita? Ding Lijuan percaya diri. Chen Xuan memperingatkan, Bu, pernahkah kamu menganggap bahwa orang sungguhan yang mungkin ingin menipumu bukanlah saudara Guo, tapi Ding Liang? Han Bowen menangkap sesuatu dan menjadi cerah, Chen Xuan, apakah kamu mengatakan bahwa itu Ding Liang dan saudara Guo bersekongkol? Chen Xuan mengangguk, saya pikir itu sangat mungkin. Tapi begitu dia selesai berbicara, Ding Lijuan mengutuknya dengan keras, itu benar-benar omong kosong. Chen Xuan, berhentilah menabur perselisihan di sini. Ding Liang telah dibesarkan olehku sejak dia masih kecil, dia seperti anak laki-laki bagiku. Izinkan saya memberitahu Anda, bahkan jika seluruh dunia menipu saya, Xiao Liang pasti tidak akan melakukannya. Jika kamu ingin membuat jarak antara aku dan Xiao Liang, menyingkir dari pandanganku. Ding Lijuan sangat marah, seperti singa betina yang melindungi anaknya, melarang siapapun memfitnah Ding Liang. Han Jingting memperhatikan perilaku Ding Lijuan, merasakan gelombang sakit hati. Bagaimanapun, dia adalah putri kandung Ding Lijuan. Namun sejak kecil hingga dewasa, dia tidak pernah sekalipun melihat ibunya membelanya seperti ini. Sebaliknya, di hadapan Ding Liang, dia merasa sangat tidak berguna, sangat tidak berarti. Apa yang paling tidak disukai Chen Xuan adalah perilaku bias Ding Lijuan terhadap Ding Liang. Justru karena pilih kasihnya dia hampir berakhir di penjara, hampir menyebabkan perusahaan Han Jingting bangkrut, dan bahkan Xiao Yu terpaksa meninggalkan rumah karena keberpihakannya terhadap Ding Liang. Tingkat pengembalian lebih dari 60%, bagaimana mungkin ada proyek dengan tingkat pengembalian setinggi itu di dunia ini? Bahkan jika ada, itu bukan sesuatu yang bisa dengan mudah didapatkan oleh orang biasa. Beberapa investasi kecil sebelumnya baik-baik saja, tetapi investasi besar ini benar-benar merugi, cukup jelas, itu semua adalah jebakan. Investasi menguntungkan sebelumnya itu hanya untuk memikat Anda ke dalam perangkap. Ekspresi Chen Xuan sangat keras saat dia menyatakan dengan tegas, semua proyek ini diperkenalkan oleh Ding Liang. Pengaturan ini pasti terhubung dengan Ding Liang. Awalnya, Ding Lijuan sangat percaya diri, tetapi setelah mendengar analisis Chen Xuan, dia mulai goyah. Han Jingting tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru bertanya, benar, di mana Ding Liang? Kemana dia pergi? Dia diusir bersama kami lebih awal, tetapi kemudian dia menjadi takut bahwa kreditor akan datang kepadanya untuk meminta hutang, jadi dia membawa ibunya dan kembali ke kampung halamannya di pedesaan. Penagihan utang. Apakah dia masih berhutang uang? Han Jingting terkejut. Han Bowen menjelaskan, saudara Go sebelumnya mengatakan bahwa investasi ini membutuhkan setidaknya 50 juta untuk memulai. Ibumu menggadaikan rumah itu dan bahkan uang yang dimilikinya pun tidak cukup. Pada akhirnya, Ding Liang lah yang meminjam lebih dari 6 juta dari luar, dan begitulah cara mereka mengumpulkan 50 juta. Sekarang investasinya gagal, rumahnya hilang, dan tentu saja, Ding Liang tidak dapat membayar kembali 6 juta yang dia pinjam. Han Jingting dan Chen Xuan tidak bisa berkata-kata. Menggadaikan rumah dan semua uangnya, dan bahkan meminjam jutaan, hanya untuk investasi. Itu terlalu sembrono. Ding Lijuan semakin menegakkan punggungnya, aku selalu berkata, Xiao Liang adalah anak yang baik. Dia sekarang dibanjiri hutang. Bagaimana mungkin dia bisa menipuku? Saya pikir Anda semua hanya bias terhadapnya. Chen Xuan mengejek, apakah dia menipumu atau tidak, jika kamu meneleponnya dan bertanya padanya, kamu akan tahu. Ding Lijuan tidak yakin, baiklah, saya akan menelepon Xiao Liang sekarang dan membiarkan Anda melihat kesalehannya yang berbakti. Dibandingkan dengan Anda dan menantu Anda, Xiao Liang 100 kali lebih baik. Ding Lijuan kemudian memutar nomor Ding Liang, namun ternyata ponselnya dimatikan. Setelah beberapa kali mencoba, hasilnya tetap sama. Xiao Liang pasti menghindari telepon dari penagih utang, jadi dia mematikan teleponnya. Itu pasti masalahnya. Ding Lijuan sangat yakin. Namun, Chen Xuan merasa itu tidak sesederhana itu, di mana kampung halaman Ding Liang. Ayo jalan-jalan ke sana sekarang. Setelah ragu sejenak, Ding Lijuan akhirnya memberikan alamat rumah keluarga Ding Liang. Kemudian,
Chen Xuan mengantar Han Jingting dan keluarganya langsung ke rumah pedesaan Ding Liang. Kampung halaman Ding Liang berada di desa terbelakang, dan halamannya sangat bobrok. Sudah lama sejak Ding Lijuan kembali, dan begitu dia keluar dari mobil, dia dengan bersemangat naik untuk mengetuk pintu. Xiao Liang, buka pintunya, ini aku, bibimu. Namun, meski mengetuk dalam waktu lama, tidak ada tanggapan dari dalam. Pada saat itu, suara tetangga datang dari belakang, berhenti mengetuk, keluarga Ding Liang sudah lama tidak tinggal di sini, rumahnya sudah lama dijual ke orang lain. Bab 555 kita melihat saudara Guo dijual ke orang lain. Kapan ini terjadi? Ding Lijuan bertanya. Baru beberapa hari yang lalu. Chen Xuan dan Han Jingting saling memandang. Hasil investasi baru keluar kemarin, namun Ding Liang telah menjual rumah tua itu beberapa hari sebelumnya. Jelas, dia tahu tentang hasil investasi sebelumnya dan telah melikuidasi asetnya untuk melarikan diri. Aku tahu itu, bahwa Ding Liang tidak baik. Dia memiliki rencana cadangan yang siap untuk dirinya sendiri selama ini. Han Bowen juga menyadari hal itu dan mengutuk dengan marah. Panggil polisi. Saya akan menelepon mereka sekarang dan menangkap orang malang yang tidak tahu berterima kasih ini. Han Bowen berkata sambil hendak melakukan panggilan darurat. Tapi sebelum dia bisa menelepon, Ding Lijuan mengambil telepon dari tangannya. Kami bahkan belum mengetahui apa yang sedang terjadi, mengapa memanggil polisi. Mungkin Xiao Liang menjual rumahnya terlebih dahulu karena dia tahu dia akan mendapat untung besar. Izinkan saya memberitahu Anda, jika ada yang berani menyakiti Xiao Liang kita, saya tidak akan membiarkan mereka lolos. Ding Lijuan panik dan marah. Han Bowen terdiam, saya tidak mengatakan kami ingin menyakitinya, tetapi dengan begitu banyak uang yang ditipu, kami harus menelepon polisi, bukan? Ditipu? Siapa bilang kita ditipu? Anda sangat ingin berbisnis, tidakkah Anda mengerti bahwa investasi membawa risiko dan seseorang harus masuk dengan hati-hati? Kami baru saja mengalami kegagalan investasi, bukan salah orang lain. Ding Lijuan, takut situasinya akan melibatkan Ding Liang, menolak menelepon polisi. Han Jingting juga sangat tidak berdaya. Tidak mau menelepon polisi, bukankah itu berarti mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali rumah atau uangnya? Han Jingting menoleh ke Chen Xuan, Chen Xuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Chen Xuan berpikir sejenak, menatap Ding Lijuan, Bu, kamu bilang Ding Liang memperkenalkanmu pada seseorang bernama Brother Guo. Apakah Anda tahu nama lengkap orang ini dan di mana dia tinggal? Ding Lijuan menjawab dengan tidak sabar, kami tidak tahu, kami hanya bertemu dengannya sekali dan hanya tahu nama belakangnya adalah Guo, kami tidak tahu apa-apa lagi. Chen Xuan mengangguk, tidak peduli apakah Ding Liang terlibat dalam hal ini atau tidak, dia pasti terkait erat dengan saudara Guo ini. Inilah yang akan kita lakukan. Saya akan mencarikan hotel untuk kalian berdua tinggali untuk saat ini, dan saya akan meminta seseorang menyelidiki saudara Guo ini untuk melihat apakah kita dapat menggalinya. Bagaimana bunyinya? Ding Lijuan mengangguk, tidak apa-apa, tapi saya peringatkan Anda sama sekali tidak boleh menelepon polisi. Jangan membuat masalah untuk Xiao Liang. Bahkan dengan kerugian puluhan juta, dan dengan kecurigaan yang sudah menimpa Ding Liang, Ding Lijuan masih melindunginya, yang sangat membuat frustrasi. Baiklah, aku berjanji padamu. Setelah itu, Chen Xuan mengatur agar Ding Lijuan dan Han Bowen menginap di Hotel Bintang 5. Ibuku, sejujurnya, dia hampir sepenuhnya dibodohi oleh Ding Liang sekarang, bahkan menghitung uang untuknya setelah dia menjualnya. Begitu mereka melangkah keluar dari hotel, Han Jingting melampiaskan amarahnya. Chen Xuan tersenyum tipis dan menghiburnya, mengapa tidak melihat masalah dari sudut lain. Ding Liang menangani hal-hal dengan cara yang ekstrim kali ini mungkin bukan hal yang buruk. Dia menipu begitu banyak uang dari ibuku, dan itu hal yang baik. Han Jingting bingung. Chen Xuan menjelaskan sambil tersenyum, pikirkanlah, sebelumnya Ding Liang hanya menipu uang kita, itu sebabnya ibu membelanya. Jika kali ini terbukti dia benar-benar menipu uang ibu, apakah menurutmu dia akan terus berdiri di sisinya? Mata Han Jingting berbinar, maksudmu, kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk membuat ibuku melihat warna asli Ding Liang. Chen Xuan mengangguk, tepatnya, mengusir Ding Liang dari hati ibu adalah kesempatan terbaik yang kita miliki. Han Jingting sangat senang. Karena kehadiran Ding Liang, temperamen ibunya berubah drastis. Dia bahkan mulai mengabaikan putrinya sendiri. Jika mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk membawa ibunya kembali, maka itu akan menjadi hal yang sangat baik, bernilai berapapun jumlahnya. Setelah itu, Chen Xuan menelepon Sui Qin, memintanya untuk membantu menyelidiki keberadaan Ding Liang dan identitas saudara Guo itu. Namun, informasi yang mereka miliki sangat terbatas. Tidak mudah untuk melakukan penyelidikan seperti itu. Sebelum mereka menyadarinya,
3 hari telah berlalu, dan masih belum ada hasil dari penyelidikan Sue Qin. Hari itu, saat Chen Xuan dan Han Jingting sedang makan siang di perusahaan, Han Jingting tiba-tiba menerima telepon dari Han Bowen. "Jingting, kami telah melihat saudara Guo itu. Cepatlah." Han Bowen memberikan alamat. Han Jingting dan Chen Xuan segera pergi. 20 menit kemudian, keduanya tiba di pintu masuk KTV kelas atas. "Jingting, kalian akhirnya berhasil." Han Bowen sangat senang melihat Han Jingting. Dia telah berbelanja dengan Ding Lijuan ketika mereka secara kebetulan melihat saudara Guo memasuki KTV ini. Mereka segera menelepon Han Jingting dan menunggu di luar. "Bagaimana, apakah dia masih di dalam?" Han Jingting bertanya. "Dia ada di sana, tapi sepertinya dia bersama beberapa tokoh penting. Tidak akan mudah untuk bertemu dengannya." Han Bowen berkata dengan sedikit khawatir. "Chen Xuan tidak peduli, aku akan masuk sendiri, kalian tunggu kabar di luar." "Hanya kamu sendiri. Bisakah kamu mengatasinya?" Han Jingting khawatir. Chen Xuan membalasnya sambil tersenyum, "Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja." Dengan itu, Chen Xuan langsung masuk ke KTV. "Apakah kita sedikit gegabah di sini? Saudara Guo benar-benar sosok yang penting. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi penipu? Dengan Chen Xuan menghadapinya secara langsung, saya khawatir Brother Guo pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Bahkan sekarang, Ding Lijuan masih percaya saudara Guo benar-benar hebat." Sementara itu, Chen Xuan telah mencapai lantai atas KTV. Di pintu masuk ruang pribadi tertinggi di lantai paling atas, 4 pria berotot berjaga-jaga. Mereka semua membawa tas di punggung mereka, gagang pisau besar menonjol, membuatnya tampak bahwa mereka membawa pisau besar. "Hei, menurutmu apa yang kamu lakukan? Ini bukan tempat untukmu. Enyahlah." Salah satu pria kekar melihat Chen Xuan dan meneriakinya dengan kasar. "Permisi, apakah saudara Guo ada di sana? Saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengannya." Suara Chen Xuan tetap tenang. "Kamu sedang mencari saudara Guo?" Pria kekar itu mengukur Chen Xuan, melihat bahwa dia berpakaian sangat biasa, dan tidak menganggapnya serius. "Saudara Guo saat ini sedang mendiskusikan kemitraan penting dengan bos kita, dia tidak punya waktu untuk mempedulikanmu. Cepat tersesat." Pria berotot itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar ke arah Chen Xuan, seperti mengusir seekor lalat. "Saudara Guo, membahas kemitraan." Alis Chen Xuan terangkat. Jika saudara Guo ini memang penipu, dia kemungkinan besar tidak sedang mendiskusikan kemitraan apapun saat ini, tetapi menipu seseorang lagi. "Tidak peduli dengan siapa bos Anda berbicara, saya pikir Anda lebih baik masuk dan memintanya untuk segera berhenti. Kalau tidak, saya khawatir bos Anda pasti akan menyesalinya." Peringatan Chen Xuan bermaksud baik, tetapi pria berotot itu menganggapnya sebagai provokasi, dan ekspresinya langsung menjadi gelap. "Bajingan, sudah kubilang untuk tersesat, kenapa semua omong kosong itu?" Wosh! Di tengah kalimat, pria berotot itu mengeluarkan pisau besar dari belakangnya dan meletakkannya tepat di atas kepala Chen Xuan. Bab 556. Kaya dan berkuasa tetapi tidak berotak. "Jika kamu tidak skram, apakah kamu yakin aku akan membunuhmu sekarang?" Wajah pria kekar itu galak, dan auranya ganas, jelas, dia tidak hanya membuat ancaman kosong. Mata Chen Xuan langsung berubah sedingin es. Dia datang ke sini semata-mata untuk menemukan jawaban saudara Guo itu dan tidak punya rencana untuk masalah tambahan. Tapi masalah tetap mencarinya, dan sekarang, jika dia tidak bergerak, dia khawatir dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melihat nama keluarga Guo itu hari ini. "Saya datang ke sini hari ini hanya untuk menemukan pria bermarga Guo, bukan untuk mencari masalah. Juga, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memegang pisau, orang lain harus takut padamu. Di depanku, pisaumu tidak seefektif tinjuku." Chen Xuan berkata kepada pria kekar itu, kata demi kata, tidak sedikit pun sopan. Pria kekar itu benar-benar marah. "Sial, saya pikir Anda meminta kematian. Baiklah, hari ini aku benar-benar ingin melihat apakah tinjumu yang kokoh, atau pisauku." Dengan mengatakan itu, pedang pria kekar itu bangkit dan jatuh, mengarah langsung ke kepala Chen Xuan. Pedang ini didakwa dengan niat membunuh, tanpa tanda-tanda menahan diri, benar-benar bertujuan untuk membelah Chen Xuan menjadi dua. Kilatan dingin melintas di mata Chen Xuan. Hanya dengan sepatah kata, orang brutal ini akan membunuh, tentu saja, Chen Xuan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saat bilahnya jatuh, Chen Xuan tidak ragu sama sekali dan meninju. Pukulan ini mengenai tepat di tangan pria kekar yang memegang gagang pisau. Di bawah kekuatan pukulan sengit ini, pedang yang tampaknya tak terhentikan itu tiba-tiba dibelokkan ke belakang. Detik berikutnya, percikan, darah menyembur, dan sebuah lengan jatuh ke tanah.
Lengan pria kekar itu telah dipotong oleh bagian belakang bilahnya yang mundur. Desis. 3 pria lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap di tempat kejadian di depan mereka. Punggung pisau melukai seseorang. Kekuatan macam apa ini? Berani mengacaukan orang-orang asosiasi dadau kita, kamu meminta kematian. Ketiga pria kekar itu memanfaatkan jumlah superior mereka, menarik pisau besar dari belakang, dan secara bersamaan menyerang Chen Xuan. Pada saat yang sama, di dalam kamar pribadi, 2 orang duduk berhadap-hadapan, berbicara dan tertawa. Salah satunya adalah saudara Guo, juga dikenal sebagai Guo Gongcheng, yang dicari Ding Lijuan. Duduk di seberang Guo Gongcheng adalah seorang pria setinggi hampir 2 meter, sangat kekar. Pria itu bersenjatakan tangan kosong, otot-ototnya melotot, tampak seperti tipe dengan kekuatan ledakan. Di sebelahnya, sebuah pisau besar di dalam kotak kayu bersandar ke dinding, pisau itu tingginya 1,5 meter, memberikan dampak visual yang kuat sehingga tidak ada yang meragukan bahwa pisau ini benar-benar dapat membelah seekor gajah menjadi 2. Pria kekar ini adalah bos dari Asosiasi Dadao, Tang Dao. Asosiasi Dadao adalah kekuatan bawah tanah terbesar di wilayah lokal Jinling, dengan semua anggotanya adalah pengguna pisau. Di wilayah di mana senjata panas diatur, pengaturan seperti itu secara alami membuat Asosiasi Dadao mendominasi kancah lokal di Jinling, tanpa ada yang berani memprovokasi mereka. Selain itu, sebagai bos Asosiasi Dadao, Tang Dao adalah seorang ahli bela diri sejati, yang memiliki kekuatan-kekuatan batin puncak. Di semua Jinling, termasuk anggota aliansi bela diri, tidak banyak yang berani tidak menghormati Tang Dao. Tang Dao memiliki koneksi, kekuatan, dan pengaruh, tetapi sayangnya, dia kekurangan otak. Beberapa hari yang lalu, Guo Gongcheng mengaku sebagai perwakilan dari keluarga kerajaan negeri Sakura dan memulai usaha di lingkaran atas kota Huai, menyatakan bahwa dia dapat berhubungan dengan keluarga kerajaan negeri Sakura dan mengamankan beberapa proyek infrastruktur besar. Proyek-proyek ini sangat besar, bernilai miliaran. Sama seperti anak buah Tang Dao yang memiliki beberapa perusahaan konstruksi dan sedang berpikir untuk mengerjakan beberapa proyek besar, mendengar berita tentang Guo Gongcheng sangat cocok, dan mereka segera menghubunginya. Hari ini, mereka sudah berada di titik kritis kerjasama. Faktanya, Guo Gongcheng pada awalnya tidak mengetahui identitas Tang Dao. Dia hanya ingin menipu sejumlah uang dan tentu saja tidak ingin mempertaruhkan nyawanya. Untuk orang putus asa seperti Tang Dao, Guo Gongcheng biasanya menjaga jarak. Namun, Tang Dao lah yang berinisiatif untuk mencari Guo Gongcheng, meminta bantuan untuk menjalin hubungan, yang ternyata tidak dapat ditolak oleh Guo Gongcheng. Bola-balik seperti ini, Tang Dao sudah lama mempercayai Guo Gongcheng secara implisit. Dan sekarang, Guo Gongcheng terlalu dalam untuk mundur, bahkan jika dia ingin berhenti menipu. Namun demikian, Guo Gongcheng telah merencanakan bahwa begitu dia melakukan pekerjaan besar ini, dia akan pensiun dan mencari tempat di luar negeri untuk menjalani hari-harinya dengan nyaman. Adapun Tang Dao, bahkan jika dia sangat cakap, Guo tidak takut. Lagi pula, di lautan orang yang luas, tidak mungkin Tang Dao bisa menemukannya. Tuan Guo, bagaimana keadaannya dengan pengaturannya? Tang Dao bertanya dengan senyum berseri-seri, sikapnya sangat ramah. Hanya dengan melihatnya sekarang, akan sulit membayangkan bahwa selama bertahun-tahun, dia telah menggunakan pisau di sisinya untuk membunuh warga sipil tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Setelah menjadi penipu selama bertahun-tahun, Guo Gongcheng tahu persis bagaimana menghadapi orang-orang seperti Tang Dao. Semakin arogan Anda bertindak, semakin dapat dipercaya mereka menganggap Anda. Jadi setiap kali Guo Gongcheng berinteraksi dengan Tang Dao, dia selalu membawa arogansi, tidak pernah menatap Tang Dao. Yakinlah, saya sudah menyampaikan pesannya. Namun, hasilnya mungkin sedikit mengecewakan. Guo Gongcheng menghela nafas, ekspresinya agak tidak berdaya. Jantung Tang Dao berdetak kencang, Tuan Guo, tolong bicara terus terang. Begini masalahnya, seperti yang Anda tahu, proyek ini cukup besar. Pihak kerajaan, meski ingin dilakukan oleh perusahaan swasta, juga memiliki tuntutan yang tinggi terhadap pihak swasta. Dan kondisi Presiden Tang, tampaknya agak kurang. Tang Dao tiba-tiba mengerti, lagi pula, dia sangat menyadari situasinya sendiri. Meskipun perusahaan konstruksinya memang memiliki kapasitas, mereka jauh dari mampu menangani proyek senilai puluhan miliar. Umpan balik seperti itu dari pihak kerajaan tidak mengherankan. Guo, saya tahu kekuatan kami sedikit tidak memadai, tetapi kami memiliki banyak ketulusan di pihak kami. Plus, kita semua akrab, yang membuat komunikasi lebih mudah. Jika Anda ingin terlibat dalam bisnis lain di masa depan, kami dapat saling percaya. Guo Gongcheng sebelumnya telah mengisyaratkan kepada Tang Dao bahwa pilihan pihak kerajaan untuk melakukan outsourcing ke perusahaan swasta sebenarnya merupakan peluang untuk mendapat untung. Faktanya, ini sengaja meninggalkan Tang Dao dengan harapan. Sekarang,
Tang Dao telah jatuh cinta padanya, menyadari bahwa kekuatan perusahaan bukanlah satu-satunya faktor. Prioritas pertama adalah menjalin hubungan baik dengan Guo Gongcheng, perwakilan, untuk memfasilitasi kesepakatan di bawah meja di masa depan. Selama percakapan, Tang Dao mengeluarkan kartu bank yang telah dia siapkan sebelumnya dari sakunya dan menyerahkannya kepada Guo Gongcheng. Kartu ini berisi sedikit apresiasi saya, tidak banyak, hanya 1 miliar. Saya harap Tuan Guo akan menerimanya. Puff. Guo Gongcheng sangat bersemangat sehingga dia hampir memuntahkan darah. 1 miliar. Tang Dao memang murah hati. Itu baru permulaan. Setelah kerjasama benar-benar dikonfirmasi, sekarang saatnya untuk menegosiasikan setoran dengan Tang Dao, dan saat itulah uang asli akan datang. Melalui bola balik ini, Guo Gongcheng dapat menghasilkan setidaknya 10 miliar atau bahkan lebih. Meskipun dia sangat bersemangat di dalam, Guo Gongcheng mempertahankan sikap acuh tak acuh dan menyendiri di permukaan. Dia hanya melirik kartu bank di atas meja, dan ekspresinya langsung menjadi agak tidak sabar. Presiden Tang, kamu salah paham. Apa yang saya katakan tidak dimaksudkan untuk meminta keuntungan dari Anda. Anda harus mengambil uang Anda kembali. Langkah ini disebut bermain keras untuk mendapatkan. Bab 557. Ini terlalu kebetulan. Tang Dao tercengang. Faktanya, Tang Dao telah menyembunyikan keraguan tentang identitas Guo Gongcheng sebelumnya, tetapi sayangnya, kemampuan akting Guo Gongcheng terlalu mengesankan, terutama penguasaannya atas taktik berpura-pura tidak tertarik. Guo Gongcheng yang semakin terpisah, sombong, dan tidak ramah bertindak, Tang Dao yang lebih dapat dipercaya menemukannya. Sebagai seseorang yang secerdas Tang Dao, dia tentu saja tidak bisa mengambil uang itu kembali begitu saja. Selain itu, dia benar-benar menginginkan proyek besar di negeri Sakura. Perwakilan Guo, saya tentu mengerti bukan itu yang Anda maksud dan dengan status Anda tidak akan khawatir dengan sejumlah kecil uang dari saya. Tapi ini benar-benar tanda penghormatan saya, dan saya harus bersikeras agar Anda menerimanya. Yakinlah, uang ini tidak ada hubungannya dengan bisnis, itu hanya saya, Tang Dao, ingin berteman dengan Anda, perwakilan Guo. Bahkan jika saya tidak dapat mengamankan proyek di negara Sakura, itu tidak masalah. Saat berbicara, Tang Dao, tanpa diskusi apapun, dengan paksa memasukkan kartu bank ke dalam saku Guo Gongcheng. Guo Gongcheng menarik serangkaian desahan, tampak sangat tidak berdaya. Presiden Tang, ini menempatkan saya pada posisi yang sulit. Sayang, kamu tahu aku adalah tipe orang yang tidak menerima hadiah tanpa pahala. Yah, karena Presiden Tang sangat tulus, aku akan kembali dan mengklarifikasi hal-hal lagi dengan Royal. Jangan khawatir. Kali ini meskipun saya harus mempertaruhkan reputasi saya akan mengamankan proyek besar senilai puluhan miliar untuk Presiden Tang. Tang Dao sangat gembira mendengar ini, melihat Guo Gongcheng berbicara seperti ini, itu berarti ada harapan. Kalau begitu izinkan saya berterima kasih kepada perwakilan Guo sebelumnya. Kamu benar-benar seperti saudaraku sendiri. Ayo minum. Diliputi kegembiraan, Tang Dao mendesak Guo Gongcheng untuk minum banyak bersamanya. Tetapi pada saat itu, bang! Pintu kamar tiba-tiba terbuka, diikuti oleh beberapa anak buahnya yang dilempar ke dalam ruangan. Melihat anak buahnya dipukuli habis-habisan di tanah, ekspresi Tang Dao langsung berubah suram. Bajingan, dari mana asal anak-anak muda bodoh yang kurang ajar ini, berani mengacaukan asosiasi pisau besar Jinling? Mereka mencari kematian. Saat dia berbicara, Tang Dao dengan santai memberi isyarat, dan pisau besar di sampingnya mengeluarkan dengungan saat terbang keluar dari sarungnya. Dengan pisau besar di tangan, Tang Dao mengayun liar ke arah Chen Xuan, menyerang dengan niat mematikan. Momentumnya seperti kuda yang sedang berlari, auranya yang mematikan seperti harimau. Tang Dao ini memiliki daya ledak yang mencengangkan. Chen Xuan bisa melihat sekilas bahwa itu Tang Dao bukan hanya preman biasa, kekuatannya signifikan. Saat pisau panjang itu menebas, Chen Xuan dengan cepat menghindar. Rip. Saat pisau panjang menghantam di sampingnya, Chen Xuan bahkan bisa mendengar suara udara yang robek, mirip dengan kain yang terkoyak. Tebasan ini hampir merobek udara. Faktanya, justru dengan keterampilan pisau seperti itulah Tang Dao mampu mengukir domain di Jinling dan bahkan berani memimpin orang-orang dari asosiasi Dadao untuk menjelajah ke perairan bermasalah antara keluarga utara dan timur kota Huai. Sayang sekali dia terlalu sombong, meremehkan Chen Xuan. Saat dia menghindari tebasan, tangan Chen Xuan berubah menjadi pedang dan dia langsung mengenai dada Tang Dao. Bang! Dengan potongan tangannya, Tang Dao merasakan sakit yang membakar di dadanya seolah-olah dia telah diiris oleh ujung pisau yang tajam, menyebabkan rasa sakit yang menyiksa yang terasa seperti akan meledak. Batuk-batuk. Tang Dao dikirim terbang dan mulai batuk dengan keras. Chen Xuan kemudian mengamati ruangan itu, dengan tatapannya akhirnya tertuju pada Guo Gongcheng.
Saat mata mereka bertemu, kedua pria itu menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Bagaimana? Bagaimana kabarmu? Guo Gongcheng, ketakutan, menjadi pucat. Terakhir kali di resor liburan, dia secara pribadi menyaksikan pengaruh Chen Xuan. Bahkan Dai Zhenghao, yang telah menyinggung Chen Xuan, benar-benar diumpankan ke anjing-anjing itu. Dia, Guo Gongcheng, tentu saja tidak berani menyinggung perasaannya. Chen Xuan melihat Guo Gongcheng dan mau tidak mau mengungkapkan senyum pahit. Baru sekarang dia akhirnya menyadari bahwa, saudara Guo, yang dibicarakan Ding Lijuan sebenarnya adalah Guo Gongcheng ini. Saudara Guo, sepertinya bisnis Anda benar-benar berkembang, bukan? Chen Xuan melirik Tang Dao di tanah, wajahnya dipenuhi dengan senyum yang berarti. Guo Gongcheng sangat ketakutan sehingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Jika Chen Xuan menyelinap dan memberitahu Tang Dao bahwa dia adalah penipu, maka Tang Dao pasti akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Tuan Chen. Tuan Chen, ayo, mari kita bicarakan ini. Apapun itu, mari kita bahas di luar, bagaimana menurutmu? Wajah Guo Gongcheng penuh permohonan, jelas tidak ingin Chen Xuan mengungkapkan identitasnya sebagai penipu. Jika ada orang lain yang tidak bersalah, Chen Xuan akan langsung mengungkap penipuan Guo Gongcheng, tetapi Tang Dao ini datang untuk mencari kematiannya sendiri. Orang seperti itu, Chen Xuan secara alami tidak peduli dengan nasibnya. Baiklah, aku akan memberi saudara Guo wajah ini. Kejar kau. Banyak, terima kasih banyak, Tuan Chen. Guo Gongcheng mengikuti Chen Xuan keluar dari kamar pribadi, wajahnya dipenuhi rasa takut. Tang Dao, tertinggal, bingung dan geram. Di bawah kepemimpinannya, asosiasi Dadao mendominasi Jinling. Tapi sekarang, dia telah dipukuli habis-habisan oleh siapapun yang namanya bahkan tidak dia ketahui bagaimana dia bisa mempertahankannya. Dasar bajingan, tunggu saja. Jika aku tidak membunuhmu, maka aku bukan Tang Dao. Di tempat lain, Guo Gongcheng mengikuti Chen Xuan ke koridor di luar pintu. Tuan Chen, saya benar-benar salah sebelumnya, dan saya minta maaf kepada Anda. Yakinlah, saya telah benar-benar putus dengan Zhongling, dan saya tidak akan muncul di depannya lagi. Guo Gongcheng mengira Chen Xuan ada di sini tentang masa lalu dan segera mulai meminta maaf. Chen Xuan tersenyum sedih, kamu salah paham. Saya di sini bukan tentang Zhongling kali ini, tetapi untuk hal lain. Sesuatu yang lain. Guo Gongcheng tidak mengerti. Chen Xuan, kamu tahu Ding Liang, kan? Mendengar nama Ding Liang, tubuh Guo Gongcheng bergidik tanpa sadar. Pikirannya berpacu dengan pikiran, dan dia tiba-tiba memiliki firasat, bertanya dengan tidak percaya, Bibi, Ding Liang, dia tidak mungkin. Chen Xuan mengangguk, itu benar, Bibi Ding Liang adalah ibu mertuaku. Boom! Guo Gongcheng merasa seolah-olah disambar petir. Ini terlalu kebetulan. Pertama, Zhongling, lalu Ding Lijuan. Dua skema yang dia buat dan dua orang yang dia tipu sama-sama terkait dengan Tuan Chen ini. Chen Xuan memandang Guo Gongcheng dengan minat yang tak terduga dan berkata, ibuku sekarang sangat miskin karenamu sehingga dia kehilangan rumahnya dan berkeliaran di jalanan tanpa uang sepeser pun. Guo Gongcheng, bagaimana menurutmu kita harus menyelesaikan masalah ini? Guo Gongcheng jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tuan Chen. Tuan Chen, saya benar-benar tidak tahu dia berhubungan dengan Anda. Jika saya tahu, bahkan jika saya memiliki keberanian seperti beruang dan empedu macan tutul, saya tidak akan berani menipunya. Chen Xuan mendengus dingin, tidak berani. Anda bahkan berani menipu pemimpin geng itu di dalam, apa yang tidak berani Anda lakukan? Guo Gongcheng menggigil ketakutan, merasa lebih dari sebelumnya bahwa karirnya seperti berjalan di atas tali di atas gunung berapi, di mana satu kesalahan langkah dapat merenggut nyawanya. Tuan Chen, ini salah paham. Aku benar-benar tidak bermaksud menipu ibu mertuamu. Itu semua Ding Liang, anak itu adalah orang yang dengan sengaja menghasut saya untuk melakukan penipuan dengannya. Bab 558. Ding Liang adalah dalangnya. Guo Gongcheng tidak berani menunda, dan buru-buru menjelaskan secara rinci bagaimana dia dan Ding Liang berkolusi untuk membuat skema dan menjebak Ding Lijuan. Chen Xuan cukup puas dengan pengakuan Guo Gongcheng. Faktanya, semua ini kurang lebih seperti yang diantisipasi Chen Xuan, dia hanya berpikir bahwa Guo Gongcheng telah mengambil inisiatif dalam skema tersebut, namun dia tidak menyangka seluruh rencana itu berasal dari Ding Liang. Tuan Chen, ini benar-benar hanya kesalahpahaman. Jika saya tahu sebelumnya bahwa Ding Lijuan adalah ibu mertua Anda, tidak untuk 100 kali percobaan saya akan berani menipu uangnya. Tolong, bebaskan aku sekali ini. Guo Gongcheng bersujud dengan putus asa. Ekspresi Chen Xuan acuh tak acuh, untuk melepaskanmu, itu bisa dilakukan. Saya akan membawa Anda menemui ibu mertua saya sekarang, dan Anda akan memberitahu dia tentang hubungan Anda dengan Ding Liang, jelas.
Setelah itu, Chen Xuan memimpin Guo Gongcheng keluar dari KTV untuk bertemu dengan Ding Lijuan dan Han Jingting. Saat melihat Guo Gongcheng, Ding Lijuan menyambutnya dengan wajah tersenyum. "Saudara Guo, kita bertemu lagi." Bahkan pada saat itu, sikap Ding Lijuan terhadap Guo Gongcheng sangat hormat, memperlakukannya seolah-olah dia benar-benar hebat. Namun, pada saat berikutnya, Guo Gongcheng berlutut di depan Ding Lijuan dengan suara gedebuk. "Bibi, aku salah. Seharusnya aku tidak menipumu." Ding Lijuan tercengang. Ketika Han Jingting melihat bahwa itu adalah Guo Gongcheng, wajahnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. "Guo Gongcheng, mengapa itu kamu?" Han Bowen terkejut. "Apa, kamu mengenalnya?" Tanpa menjawab, Han Jingting menatap Chen Xuan, "Apa yang sedang terjadi di sini?" Chen Xuan tertawa terbahak-bahak, biarkan dia menjelaskannya sendiri. Guo Gongcheng tidak berani mengabaikan masalah tersebut dan langsung menceritakan secara detail bagaimana dia telah menipu Ding Lijuan. Setelah mendengar cerita Guo Gongcheng, Ding Lijuan dan Han Bowen benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang yang pernah menolak bahkan beberapa puluh ribu yuan untuk sebotol anggur, pada kenyataannya, hanyalah penipu. Tindakan itu terlalu meyakinkan. "Kamu bajingan, beraninya kamu menipu uangku. Aku akan memukulmu sampai mati." Marah dan geram, Ding Lijuan mengayunkan tinjunya dan memukul kepala dan tubuh Guo Gongcheng, sementara dia berteriak kesakitan tetapi tidak berani melawan. Melihat Ding Lijuan telah melampiaskan amarahnya, Chen Xuan turun tangan untuk menghentikannya. "Cukup, Bu. Simpan kekuatanmu. Mari kita dengarkan dia menyelesaikan ceritanya terlebih dahulu." Ding Lijuan memelototi dengan marah. "Apa lagi yang bisa dikatakan? Saya akan menelepon polisi sekarang, menangkapnya, dan menghukumnya selama 10 atau 8 tahun. Guo Gongcheng, pucat ketakutan, dengan cepat berlutut dan bersujud. "Tidak, tolong. Saya jamin uang Anda akan dikembalikan kepada Anda secara penuh, saya mohon jangan menelepon polisi. Selain itu, saya hanya karakter kecil dalam urusan ini. Dalang sebenarnya di baliknya sebenarnya adalah keponakanmu sendiri, Ding Liang." Dalam sekejap, Ding Lijuan membeku di tempatnya. Apa katamu? Katakan itu lagi." "Sebenarnya, itu adalah ide Ding Liang selama ini. Dialah yang meminta saya untuk menipu Anda dalam hal ini, untuk menipu semua uang dan rumah Anda. Penipu sebenarnya adalah Ding Liang." Guo Gongcheng berteriak. Ding Lijuan terdiam untuk waktu yang lama. Han Jingting dan Han Bowen juga sangat terkejut. "Serigala bermata putih. Saya tahu dia adalah serigala bermata putih. Keluarga kami sangat baik padanya, membesarkannya, dan bahkan memberinya makanan dan tempat berteduh. Alih-alih bersyukur, dia malah berani menipu uang kita. Dia bukan manusia. Ding Liang ini sama sekali bukan manusia." Han Bowen gemetar karena marah. Bahkan Han Jingting memiliki ekspresi gelap, mendidih karena marah. Butuh beberapa saat bagi Ding Lijuan untuk bereaksi, tapi kemudian dia memukul wajah Guo Gongcheng. "Hentikan omong kosongmu. Beraninya kamu menjebak Xiao Liang, percaya atau tidak, aku akan mencabik-cabik mulutmu." Dia masih menolak untuk percaya bahwa semua ini adalah perbuatan Ding Liang. Guo Gongcheng, memegangi wajahnya, berkata dengan ekspresi bersalah, "Apa yang saya katakan benar sekali, semua ini benar-benar perbuatan Ding Liang. Masih berani berdebat? Aku akan memukulmu sampai mati." Ding Lijuan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan mulai meninju dan menendang Guo Gongcheng lagi, membuatnya berguling-guling di tanah kesakitan. Han Jingting menarik Ding Lijuan kembali. "Bu, apa yang kamu lakukan? Dia sudah mengatakan bahwa semua ini adalah perbuatan Ding Liang, mengapa kamu tidak mempercayainya?" Ding Lijuan melambaikan tangannya dengan acuh, "Apa yang harus saya percayai? Xiao Liang terangkat di depan mataku. Dia tidak akan pernah menjadi penipu, apalagi menipu saya. Aku tahu sekarang, pasti Chen Xuan kamu bajingan sialan, yang sengaja berkolusi dengan penipu ini untuk menjebak Xiao Liang kita. Kamu benar-benar sampah, dengan hati yang begitu kejam." Ding Lijuan tiba-tiba menyalahkan segalanya pada Chen Xuan. Chen Xuan hanya bisa tersenyum kecut pada prasangka Ding Lijuan, dia hanya kehilangan kata-kata. Han Bowen tidak tahan lagi, "Bahkan sekarang kamu sengaja menjadi buta, masih melindungi rasa tidak tahu berterima kasih itu. Saya pikir Anda benar-benar kehilangan akal sehat." Ding Lijuan berdiri tegak, "Saya pikir kalian berdua yang telah kehilangan akal sehat. Izinkan saya memberitahu Anda, selama saya di sini, tidak ada yang bisa menodai nama Xiao Liang." Han Bowen sangat marah, dan baik Chen Xuan maupun Han Jingting tidak bisa berkata-kata. Pada saat itu, Guo Gongcheng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan angkat bicara, "Sebenarnya, membuktikan kata-kataku cukup sederhana. Saya dapat membawa Anda untuk menghadapi Ding Liang secara langsung." Mata Chen Xuan berbinar,
kamu tahu di mana dia berada. Guo Gongcheng tersenyum, tentu saja. Chen Xuan segera memutuskan, bagus, bawa kami ke sana sekarang. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan Yuan Heng Huating. Ding Lijuan segera menjadi tidak sabar, apakah kamu sakit? Kami meminta Anda untuk membawa kami ke Xiaoliang, mengapa Anda membawa kami ke sini? Guo Gongcheng dengan tenang menjawab, karena, Ding Liang telah ada di sini selama ini. Guo Gongcheng menjelaskan, sebenarnya, saya hanya menerima komisi 5 juta dari penipuan ini. Sebagian besar uangmu, termasuk villa itu dan yang lainnya, benar-benar berakhir di tangan Ding Liang. Ding Liang tinggal di villamu sekarang. Apa? Ding Lijuan merasa seperti disambar petir dan tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Tidak mungkin, kamu bohong. Guo Gongcheng mendengus, apakah saya berbohong atau tidak, kita akan tahu apakah kita masuk saja dan melihatnya. Chen Xuan tidak ragu-ragu dan mengemudikan mobil langsung ke Yuan Heng Huating. Sesampainya di gerbang villa, Ding Lijuan dan yang lainnya tercengang. Ketika mereka diusir, pintu villa telah ditutup, tetapi sekarang, segelnya tidak dapat ditemukan dimanapun. Rombongan turun dari mobil dan mendekati pintu villa. Chen Xuan melihat Guo Gongcheng, dan memahami sinyalnya, Guo Gongcheng segera maju dan membunyikan bel pintu. Siapa di sana? Sebuah suara yang familiar datang dari dalam. Wajah semua orang langsung menunjukkan ekspresi melihat hantu. Begitu pula Ding Lijuan, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan kengerian. Karena dia dengan jelas mengenali bahwa suara itu milik Ding Liang. Bab 559. Mari kita tunggu dan lihat. Saat berikutnya, pintu terbuka, dan memang sosok Ding Liang yang muncul. Saudara Guo, mengapa Anda di sini di tempat saya, apakah ada yang salah? Ding Liang cukup terkejut melihat Guo Gongcheng. Guo Gongcheng memiliki ekspresi muram, tentu saja ada yang tidak beres, sebaiknya Anda menumpahkannya sendiri. Guo Gongcheng minggir, dan saat berikutnya, ketika Ding Liang melihat Ding Lijuan dan Chen Xuan di ambang pintu, dia langsung tercengang. Bibi, bagaimana bisa kamu? Tanpa menunggu Ding Lijuan berbicara, Han Bowen bergegas dan menamparkan wajah Ding Liang. Kamu bajingan yang tidak tahu berterima kasih, kamu bahkan telah menipu uang dari kami. Bibimu sangat baik padamu, memperlakukanmu lebih baik daripada putranya sendiri, dan beginilah caramu membalasnya. Kamu binatang yang tidak berperasaan. Han Bowen berada di samping dirinya sendiri dengan amarah, tebakannya jatuh tanpa henti. Ding Liang tidak tahan lagi, dan dia dengan paksa mendorong Han Bowen pergi. Apakah kepalamu sakit? Apakah Anda benar-benar berpikir saya takut untuk melawan? Sentuh aku lagi dan lihat apakah aku tidak menghancurkanmu. Wajah Ding Liang menyeramkan, sangat kontras dengan sikapnya yang patuh seperti biasanya. Han Bowen juga terkejut dengan penampilan Ding Liang. Jadi ini adalah Ding Liang yang asli, kebrutalannya terungkap. Ding Lijuan menatap Ding Liang, wajahnya penuh kesedihan, Xiao Liang, kamu. Anda benar-benar bersekongkol dengan orang Guo ini. Ding Liang tidak bodoh, melihat Guo Gongcheng datang, dia kira-kira menduga bahwa dia telah diekspos. Dia tidak berencana untuk terus menyembunyikannya, tetapi dia juga tidak akan memberi mereka bukti yang meyakinkan. Apa maksudmu, bersekongkol? Bukankah semua investasi merupakan keputusan Anda sendiri dari awal hingga akhir? Apa aku pernah memaksamu? Karena itu adalah keputusanmu sendiri, kamu harus membayarnya sendiri, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Kamu. Ding Lijuan gemetar karena marah. Dia tidak menyangka bahwa itu Ding Liang, yang selalu patuh dan patuh di depannya, akan memperlakukannya dengan sikap seperti itu. Xiao Liang, aku bibimu. Saya sudah begitu baik kepada Anda, bagaimana Anda bisa tahan untuk menipu uang saya? Bagaimana dengan ini, kamu mengembalikan uang dan villa itu kepada bibimu sekarang, dan setelah bibimu meninggal 100 tahun kemudian, bukankah semua ini akan tetap menjadi milikmu? Pada saat ini, Ding Lijuan masih ingin merebut kembali hati Ding Liang. Sayangnya, dia sangat meremehkan keserakahan Ding Liang. Kembalikan padamu. Ding Liang mendengus mengejek, seolah-olah dia pernah mendengar lelucon terlucu. Ding Lijuan, apakah ada yang salah dengan otakmu? Villa ini milik saya sekarang, mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Kamu benar-benar tidak melihat dirimu sebagai orang luar, bukan? Kamu. Wajah Ding Lijuan memerah karena marah. Sampai sekarang, dia selalu memperlakukan Ding Liang seolah-olah dia adalah putranya sendiri, tetapi disinilah dia, menuduhnya tidak melihat dirinya sebagai orang luar. Orang luar. Jadi di matanya, bibinya sendiri hanyalah orang luar. Pada saat itu, sebuah suara datang dari dalam villa. Xiao Liang, siapa di sana? Saat berbicara, Guo Yueling berjalan keluar dari villa. Guo Yueling telah mengalami perubahan drastis dari ujung kepala sampai ujung kaki hanya dalam beberapa hari.
Tidak hanya dia mengenakan pakaian kelas atas dan mengenakan perhiasan mahal, dia bahkan mengubah gaya rambutnya, dari dalam keluar, dia memancarkan aura yang elegan, terlihat seperti ibu rumah tangga yang kaya, transformasi lengkap dari penampilannya yang tidak canggih ketika dia pertama kali tiba di kota. Dibandingkan dengan Ding Lijuan yang sekarang miskin, Guo Yueling tampaknya adalah nyonya villa yang sebenarnya. Saat berikutnya, ketika Guo Yueling melihat Ding Lijuan dan yang lainnya di depannya, dia awalnya terkejut, lalu senyum dingin yang sombong muncul di wajahnya. "Oh, bukankah kakak perempuan ini? Apa yang membawamu ke sini?" Nadanya santai, seolah-olah fakta bahwa mereka telah menipu Ding Lijuan menjadi tunawisma tidak pernah terjadi. Melihat Guo Yueling seperti ini, Ding Lijuan tidak bisa menahan amarahnya lagi. Berpakaian emas dan perak, tinggal di sebuah rumah besar, barang-barang ini seharusnya menjadi miliknya, tapi sekarang, semuanya telah dicuri oleh Guo Yueling. Bagaimana dia bisa menanggung ini? "Guo Yueling, aku memperlakukan kalian seperti keluargaku sendiri, apakah ini caramu membalasku?" Guo Yueling mencibir, "Kakak perempuan, lihat apa yang kamu katakan. Kami juga selalu menganggapmu sebagai keluarga. Kalau tidak, Xiao Liang tidak akan tetap memanggilmu, Bibi, dengan hormat, bukan? Sekarang setelah kamu pulang, mengapa kamu tidak masuk dan duduk sebentar? Pastikan untuk tidak melihat diri Anda sebagai orang luar, hahaha." Wajah Guo Yueling penuh senyum, tampak sangat antusias. Sayangnya, senyumnya diwarnai dengan kelemahan, membuat orang merasa jijik. "Aku akan duduk di kaki nenekmu." Ding Lijuan sangat marah sehingga dia akan menamparkan wajah Guo Yueling. Tampar. Sebuah tamparan keras terdengar. Namun, tamparan itu tidak mendarat di wajah Guo Yueling tetapi di wajah Ding Lijuan sendiri. "Kamu, Xiao Liang, kamu benar-benar memukulku." Ding Lijuan menatap Ding Liang di depannya, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Mata Ding Liang sangat tajam, "Aku memang memukulmu. Beraninya kamu mencoba memukul ibuku, kamu punya keberanian. Kamu pikir hanya karena aku memanggilmu, Bibi, kamu bisa sejajar dengan ibuku. Izinkan saya memberitahu Anda, jika bukan karena fakta bahwa Anda masih agak berguna, saya akan lama berhenti menerima wanita tua seperti Anda." "Sampah apa?" Kata-kata Ding Liang penuh dengan penghinaan dan jijik. Ding Lijuan tersambar petir, membeku di tempat. Selama ini, dia mengira dia lebih disayangi Ding Liang daripada ibunya sendiri, Guo Yueling. Baru sekarang dia menyadari bahwa di dalam hati Ding Liang, dia kurang dari apa-apa. "Ding Liang, kau bajingan. Kamu dan ibumu sama-sama bajingan. Semoga Anda mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan." Buhoho. Ding Lijuan benar-benar hancur secara emosional, jatuh ke tanah sambil menangis. Han Jingting tidak tahan untuk menonton lagi. Meskipun Ding Lijuan pantas disakiti seperti ini, bagaimanapun juga dia adalah ibunya sendiri, dan Han Jingting tentu saja tidak ingin berdiri dan melihatnya disakiti. "Ding Liang, ibuku sangat baik padamu, tidakkah menurutmu kamu bertindak terlalu jauh?" Ding Liang mengejek, "Bagaimana saya bertindak terlalu jauh? Jika ada yang harus disalahkan, itu dia karena terlalu bodoh. Dan kamu, bahkan tidak bisa membuat ibumu sendiri bahagia, membuat orang luar seperti aku merasa lebih disayangi. Han Jingting, kamu benar-benar gagal sebagai seorang putri. Hahaha. Kamu." Han Jingting sangat marah sehingga dia mengepalkan tinjunya, berharap dia bisa mengajari Ding Liang pelajaran yang bagus. Tampar. Tamparan keras. Ding Liang tercengang oleh tamparan itu. Tampar. Tamparan lain. "Yang ini, untuk memberimu pelajaran atas nama ibuku, dasar binatang yang tak berperasaan." Ding Liang menutupi wajahnya dan mundur ke dalam rumah. Saat itu, penjaga keamanan komunitas tiba, menghentikan Chen Xuan dari tindakan lebih lanjut. "Chen Xuan, kamu berani memukulku, kamu daging mati." Wajah Chen Xuan berubah baja, "Orang yang dagingnya mati adalah kamu. Saya peringatkan Anda, kembalikan rumah dan uang ibu saya kepadanya sesegera mungkin, jika tidak, saya akan memastikan Anda menyesalinya." Ding Liang tidak peduli, "Omong kosong, siapa yang kamu coba takuti? Kau benar-benar berpikir aku takut, dasar bodoh. Jika Anda berani, tuntut saya." Ding Liang sudah lama berharap Chen Xuan dan yang lainnya akan datang mencari masalah, jadi dia sangat berhati-hati saat menipu Ding Lijuan ke dalam skema tersebut. Semua transaksi keuangan telah melalui Guo Gongcheng, jadi meskipun Chen Xuan ingin menuntut, paling banyak dia hanya bisa menemui Guo Gongcheng dan tidak akan pernah menemukan bukti yang memberatkannya, itulah sebabnya Ding Liang sangat kurang ajar. Chen Xuan percaya diri, dan mendengus dingin, "Baiklah, kita lihat saja nanti." Bab 560. Apakah kamu benar-benar harus begitu kejam? Melangkah keluar dari Yuan Heng Huating, Ding Lijuan tiba-tiba menangis, duduk di tanah dengan suara gedebuk. "Ding Liang, Guo Yueling,
kamu bukan manusia. Aku sudah sangat baik padamu, namun begitulah caramu membalasku. Aku pasti buta karena memperlakukanmu sebagai keluarga. Pengkhianatan oleh Ding Liang dan Guo Yueling telah memberikan pukulan telak bagi Ding Lijuan, menyebabkan dia benar-benar pingsan. Han Jingting sepenuhnya bisa berempati dengan perasaan Ding Lijuan saat ini. Ibunya, meskipun memang agak sombong dan tidak terlalu baik kepada putrinya, benar-benar mencintai Ding Liang dengan tulus. Bu, berhentilah menangis. Belum terlambat untuk melihat wajah asli Ding Liang, desak Han Jingting. Kebencian Han Bowen tidak mudah dipadamkan, saya selalu mengatakan bahwa Ding Liang tidak baik, dan sekarang Anda harus mengetahuinya. Jingting adalah putri kandungmu. Di dunia ini, hanya Jingting yang akan memperlakukanmu sebagai ibu kandungnya. Pikirkan tentang betapa baiknya Jingting bagimu. Dia memberimu uang untuk dibelanjakan dan membereskan masalahmu. Putri yang begitu baik diusir dari rumah olehmu. Hal-hal seperti apa yang telah kamu lakukan? Pada saat ini, Ding Lijuan akhirnya menyadari betapa besar kesalahan yang telah dia buat. Mengingat hal-hal berlebihan yang telah dia lakukan pada putrinya akhir-akhir ini, Ding Lijuan merasakan gelombang rasa bersalah. Jingting, itu semua salah ibu. Ibu tahu dia salah. Air mata Han Jingting mengalir tak terkendali saat ibu dan putrinya menangis bersama. Selama waktu ini, hati Ding Lijuan sepenuhnya terfokus pada Ding Liang. Dia menjadi terobsesi, dan sikapnya terhadap Han Jingting dan Xiao Yu sangat keras. Sekarang setelah ibunya akhirnya sadar, kesedihan Han Jingting yang terpendam benar-benar hilang. Melihat Han Jingting dan Ding Lijuan akhirnya berdamai, Chen Xuan juga merasa sangat lega. Setelah sekian lama, Ding Lijuan akhirnya berhasil menstabilkan emosinya. Wajah Ding Lijuan pucat saat dia berkata dengan dingin, Ding Liang ini berani menipu kami dengan uang kami sama sekali tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu. Saya ingin menuntutnya. Aku ingin melihatnya di penjara. Perasaan Ding Lijuan terhadap Ding Liang telah berubah dari cinta menjadi benci, dan dia berharap dia bisa segera membalas dendam. Han Bowen mendengus ringan, mudah diucapkan. Menuntutnya. Apa kau punya bukti? Kami tidak memiliki bukti sama sekali. Bagaimana Anda akan menuntutnya? Saya. Ding Lijuan kehilangan kata-kata. Chen Xuan perlahan angkat bicara, jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku untuk ditangani. Kamu. Baik Ding Lijuan dan Han Bowen memandang Chen Xuan dengan terkejut, jelas tidak menyangka dia akan bertanggung jawab atas situasi tersebut. Han Jingting agak khawatir, Chen Xuan, apakah kamu yakin? Chen Xuan tersenyum samar, yakinlah, serahkan padaku. Saya tidak hanya akan membantu ibu dan ayah mendapatkan kembali rumah dan uangnya, tetapi saya juga akan memastikan Ding Liang menerima hukuman yang pantas dia terima. Kedua mata Han Bowen dan Ding Lijuan berbinar. Menantu ini memang lebih cakap dan lebih bertanggung jawab. Apakah ini Chen Xuan yang tidak berguna yang mereka kenal? Ding Lijuan mengangguk, baiklah, Chen Xuan, jika kamu benar-benar dapat membantu kami membalas dendam kali ini, maka aku akan memperlakukanmu sebagai menantu sejati mulai sekarang. Tidak akan pernah lagi aku meremehkanmu. Chen Xuan tersenyum masam. Sepertinya Ding Lijuan telah mengakui bahwa dia benar-benar tidak pernah menganggapnya sebagai menantu laki-laki sejati sebelumnya. Tapi ini juga bagus. Karena dia telah memutuskan untuk bersama Han Jingting, meningkatkan hubungannya dengan Ding Lijuan secara alami adalah yang terbaik. Ini kesepakatan. Guo Gongcheng segera mengikuti Chen Xuan ke satu sisi. Apakah kamu ingin masuk penjara? Kata-kata Chen Xuan membuat Guo Gongcheng sangat ketakutan sehingga dia berlutut dengan bunyi gedebuk. Tuan Chen, tolong bebaskan aku tidak ingin masuk penjara. Chen Xuan telah mengantisipasi reaksi Guo Gongcheng, baiklah, jika kamu tidak ingin masuk penjara, bantu aku dengan sesuatu. Guo Gongcheng mengangguk berulang kali, ya, selama saya tidak masuk penjara, saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Chen Xuan kemudian memberitahu Guo Gongcheng rencananya. Setelah mendengar rencana Chen Xuan, Guo Gongcheng berkeringat dingin. Tuan Chen, apakah Anda benar-benar harus begitu kejam? Tatapan Chen Xuan sedingin es, mengingat semua yang telah dilakukan Ding Liang terhadap keluarga kami, dia pantas mati 10 kali lipat. Kali ini, dia lolos dengan mudah. Guo Gongcheng menggigil dan merasakan kelegaan rahasia. Untungnya, dia telah mengetahui identitas pihak lain sejak awal dan tidak membuat terlalu banyak musuh dari mereka. Kalau tidak, nasibnya mungkin lebih buruk daripada Ding Liang. Mengerti, Tuan Chen, saya akan memastikan untuk mengurusnya. Guo Gongcheng sudah berdoa untuk Ding Liang di dalam hatinya. Di Yuan Heng Huating. Meskipun mereka telah mengusir Ding Lijuan dan kelompoknya, Ding Liang dan Guo Yueling masih merasa khawatir. Xiao Liang, mereka tidak akan benar-benar menuntut kita, bukan?
Guo Yueling bertanya dengan cemas. Ding Liang mendengus, jangan khawatir, Bu. Mereka tidak memiliki bukti apapun, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan meskipun mereka menuntut kita. Wajah Guo Yueling menunjukkan konflik, itu mudah untuk dikatakan, tetapi tinggal di sini dengan orang-orang mengawasi kita sepanjang waktu, itu tidak nyaman. Ding Liang juga merasa bermasalah. Dia tampak tenang di luar, tapi di dalam dia sama cemasnya dengan Guo Yueling. Lagi pula, jika rumah yang mereka tipu dari seseorang diambil kembali, itu akan menjadi kerugian besar. Apa yang kamu katakan itu benar, Bu. Bagaimana dengan ini, besok saya akan pergi ke agen dan menjual rumah. Kita bisa mengambil uang itu dan pergi, memulai hidup yang baik di tempat lain. Mata Guo Yueling berbinar, lumayan, itu ide yang bagus. Dengan begitu, kita tidak perlu khawatir Ding Lijuan mengejar kita. Biarkan dia mencoba menemukan kita saat dia tidak bisa. Saat ibu dan putranya merasa senang, terdengar ketukan di pintu. Mereka belum kembali, kan? Guo Yueling berkata dengan gugup. Aku akan membukakan pintu. Ding Liang membuka pintu dan, melihat bahwa itu adalah Guo Gongcheng, langsung kesal. Untuk apa kamu di sini? Saya membantu Anda menghasilkan uang, dan Anda mengkhianati saya. Pergi dari sini. Ding Liang, tanpa sepatah kata pun, pergi untuk menutup pintu. Guo Gongcheng dengan cepat menghentikannya, hei, jangan terburu-buru, tanganku dipaksakan. Jika saya tidak menyerahkan Anda sebagai dalangnya, mereka akan melaporkan saya dan membuat saya masuk penjara. Apa yang bisa kulakukan? Ding Liang tampak tidak sabar, hentikan omong kosongnya. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Keluar dari sini. Guo Gongcheng buru-buru memegangi pintu, tunggu sebentar, saya datang ke sini untuk menebus kesalahan, dan omong-omong, kita bisa menghasilkan banyak uang bersama. Menghasilkan banyak uang. Ding Liang berhenti sejenak, apa maksudmu? Guo Gongcheng tahu dia telah menggelitik minat Ding Liang. Dia tersenyum lebar, bagaimana kalau kita bicara di dalam? Ding Liang mendengus, tapi akhirnya membiarkan Guo Gongcheng masuk ke villa. Ludahkan, ada apa? Ding Liang mendesak dengan tidak sabar. Guo Gongcheng tersenyum puas, jika saya tidak salah, Anda sangat ingin menjual rumah ini sekarang, bukan? Ding Liang mengerutkan kening, bagaimana kamu tahu? Guo Gongcheng tampak sangat senang dengan dirinya sendiri, setelah bekerja di industri ini selama bertahun-tahun, akan sangat disayangkan jika saya tidak bisa menebaknya sebanyak itu. Tapi izinkan saya mengingatkan Anda, bibi Anda dan yang lainnya sedang mempersiapkan dokumen untuk menuntut Anda. Begitu kasusnya dimulai, villa ini menjadi barang bukti dan tidak bisa dijual. Pada saat itu, bahkan jika kamu ingin menjualnya, kamu mungkin tidak akan bisa. Mohon dukungan dari Om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.